Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, masih tetap semangat ya. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia, melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Tapi sebelum itu, Ibu tanya dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Semua Semua hadir ya. Yang pertama datang tadi pagi siapa? Oh, Dani yang pertama datang, silakan Dani pimpin doa dulu. Setelah itu baru Ibu absen. Ayo silakan Dani pimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ibu lanjut absen ya. Ahmad Fajar Febrian hadir. Rizky Ramadhani, Yahdina Ariska Sakti, ya semua hadir. Baiklah anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang, ada yang masih ingat tentang apa? Teks eksplanasi. Nah sekarang kita lanjutkan ke struktur teks eksplanasi. Kita lanjutkan, Ibu infokan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Nanti setelah kita selesai belajar, Ibu akan membentuk kelompok diskusi. Nah setelah membentuk kelompok diskusi, anak-anak bisa menganalisis struktur teks eksplanasi. Kemudian juga anak-anak bisa menyajikan ke depan hasil dari kelompok kerja kelompok tadi. Ya, itu tujuan kita hari ini. Nah, sekarang kita belajar struktur teks eksplanasi. Apa saja sih struktur teks eksplanasi itu? Apa strukturnya yang pertama? Identifikasi fenomena. Ya, yang kedua? Proses Ya, yang ketiga? Ulasannya. Identifikasi fenomena, latar belakang kejadian. Misalnya seperti minggu lalu Bu Nur contohkan banjir. Ya, latar belakang terjadinya banjir seperti apa? Itulah yang dimaksud dengan latar belakang kejadian atau identifikasi permasalahan. Ya. Apa biasanya latar belakang terjadinya banjir? Buang sampah sembarangan. Itu mengidentifikasi permasalahan. Kemudian ya, proses kejadian banjir. Nur contohkan saja ya. Proses kejadian banjir. Air meluap, Bu. Ada yang bisa menceritakan proses kejadian banjir? Misalkan seperti itu. Oh, airnya meluap, Bu, dari selatan. Terus lewat apa namanya yang di sebelahnya Fahri? Rumahnya sungai. Ya, sungainya penuh sampah, Bu. Nah, itu kan proses. Akibatnya apa? Akibatnya air masuk ke daerah atau perumahan penduduk. Bisa jadi masuk ke rumahnya Fahrin yang dekat dengan saluran air, rumahnya Nisa kan dekat saluran air. Kalau saluran air mampet kemudian air besar, bisa jadi akan menggenangi permukiman warga. Itu artinya proses kejadian dan sebab akibat dari banjir. Banyak contohnya, tidak banjir saja, bisa jadi gempa bumi. Kemudian yang ketiga apa? Ulasan. Dari ulasan ini kita simpulkan apa saja akibatnya, kemudian apa saja kerugian yang dialami dari kejadian tersebut. Ini adalah struktur teks eksplanasi. Berarti ada tiga ya. Pertama apa? Identifikasi fenomena. Ya, yang kedua proses kejadian. Yang terakhir
kasih contoh ya, berikan contoh ya. Di sini ada contohnya adalah pandemi virus corona. Nah, kita ini alhamdulillah sudah melewati ya berapa tahun, hampir 2 tahun kalian BDR ya. Ya. Ini akibat dari pandemi virus corona. Pandemi virus corona bisa dibaca di depan di layar? Bisa ya? Atau Bu Nur bacakan sedikit ya. Virus corona atau COVID-19 merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini, nah, dari tes ini kita disuruh memasukkan ke struktur tes eksplanasi, manakah yang termasuk identifikasi masalah, yang mana termasuk sebab akibat permasalahan, dan yang mana termasuk keulasannya ya. Nah, dari tes ini kita akan masukkan ke struktur tes eksplanasi, pernyataan umum, kemudian proses kejadiannya, kemudian ulasannya. Nah, dari teks tersebut yang mana masuk ke identifikasi masalah. Nah, di sini Bu Nur sudah buatkan contohnya. Yang termasuk identifikasi masalah yaitu dari pernyataan umum dulu. Dari pernyataan umumnya itu yang tadi adalah virus corona atau COVID-19 merupakan pandemi pertama kali ditemukan daerah Wuhan pada akhir Desember 2019. Itu pernyataan umum, berarti masih global dulu. Itu ada di identifikasi masalah. Pernyataan umum masuk ke identifikasi masalah. Kemudian struktur yang kedua adalah sebab akibat. Kan gitu ya? Sebab akibat apa saja yang disebabkan oleh virus corona. Nah, itu masuk di sebab akibat ya, struktur yang kedua. Struktur di sini buatkan virus ini mengakibatkan. Nah, mengakibatkan sebab akibat ya, mengakibatkan banyak korban jiwa karena menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke seluruh wilayah. Ini sebab akibatnya. Kemudian yang terakhir adalah ulasannya, kesimpulannya atau pendapat orang lain tentang virus ini. Nah, ulasannya karena penyebarannya yang sangat cepat dan luas, virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global hingga saat ini dan menyebabkan banyak kerugian di semua pihak. Paham ya? Berarti dari identifikasi masalah itu yang global dulu, yang secara umum. Kemudian yang kedua sebab akibatnya. Sebab akibat dari permasalahan itu apa? Kemudian yang terakhir adalah ulasan atau kesimpulan, boleh ya. Itu yang ketiga. Paham? Paham. Ya. Kalau sudah paham, silakan buat kelompok seperti minggu lalu ya. Bu Nur kasih satu teks eksplanasi untuk diulas atau dirembuk dengan teman-temannya. Ayo silakan dibuat kelompoknya. Bagaimana? Udah selesai? Sudah? Ya, sekarang presentasikan satu-satu ke depan. Kelompok yang maju pertama. Oh, Dani. Yuk, kelompoknya Dani. Kasih upload dulu. Ayo, ya. Ayo Dani. Suaranya yang keras ya. Ini tsunami. Ya. Latar belakang kejadian. Tsunami adalah rangkaian gelombang sangat panjang yang disebabkan pergerakan laut yang besar. Proses kejadian gaya ini menciptakan gelombang yang menyebar ke segala arah. Nah, terima kasih, tepuk tangan untuk Dani. Sekarang kelompok yang lain. Fahri, ayo
terakhir ini panjang sekali kelihatannya jawabannya. Ayo dibacakan. Latar belakang kejadian tsunami adalah rangkaian gelombang sangat panjang yang disebabkan pergerakan laut yang besar. Tsunami juga mengakibatkan gempa bumi. Semakin kedalaman laut sebuah gelombang tsunami bisa bergerak secepat pesawat jet. Selanjutnya yang bisa, ayo Nabil, ayo belakang Nabil ke depan, masih presentasi kelompoknya. Latar belakang kejadian tsunami adalah rangkaian gelombang sangat panjang yang disebabkan pergerakan laut yang besar. Proses kejadian gaya ini menciptakan gelombang yang menyebar segala arah. Ulasannya, saat gelombang tsunami terbangun, kecepatannya berbeda-beda sesuai kedalaman laut. Panjang gelombang bisa mencapai ratusan kilometer. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, yang terakhir siapa yang mewakili kelompok 4? Ayo angkat tangan. Oh, bisa yang wakili. Ayo bisa. Nomor 1. Latar belakang kejadian. Tsunami adalah rangkaian gelombang sangat panjang yang disebabkan pergerakan laut yang besar. Tsunami juga mengakibatkan gempa bumi di bawah laut dan bisa juga disebabkan longsor. Aktivitas gunung api atau bisa juga asteroid dan komet yang menabrak atau meledak di suatu laut, di atas laut. Di dalam laut, sebuah gelombang tsunami bisa bergerak secepat pesawat jet. Oh ya, tepuk tangan untuk kita. Ya. Di sini setelah Ibu perhatikan ada dua kesimpulan, ya, ada 2 jawaban yang anak-anak buat. Yang pertama, di paragraf pertama itu adalah latar belakang permasalahannya. Ya. Kemudian proses kejadiannya ada di paragraf kedua. Kemudian ulasannya ada di paragraf ketiga. Inilah contoh teks eksplanasi yang berjudul tsunami, ya. Berarti pelajaran kita hari ini, ya, kita belajar tentang struktur teks eksplanasi. Apa saja yang kita dapat dari pelajaran kali ini? Apa yang anak-anak pahami? Sebab akibat dari permasalahan. Struktur eksplanasi ada berapa? Ada 3. Ini, ya. Identifikasi permasalahan, fenomena. Yang kedua apa? Proses kejadian. Proses kejadian. Di sana ada sebab akibat. Yang terakhir, ulasan. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Anak-anak tetap dipelajari lagi di rumah, dibuka. Mungkin ada teks yang kamu temukan lagi di buku LKS-nya. Oh, ini tes eksplanasi. Yang mana sih yang termasuk dengan identifikasi permasalahan, fenomena, kemudian proses kejadiannya seperti apa, kemudian ulasannya yang mana. Silakan, biar pemahaman kalian lebih mantap lagi, ya. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran teks eksplanasi. Kemudian untuk hari ini buka halaman 22. Di sana ada teks. Silakan anak-anak kerjakan di rumah. Ya, halaman 22 ada teksnya di sana, ya. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.